Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nuris Kalukita dan saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS BMKG 2020. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai learning journal dari mata kuliah Manajemen ASN. Nah, di dalam mata kuliah Manajemen ASN diajarkan tentang kedudukan fungsi, peran, dan hak dan kewajiban kita sebagai calon ASN. Yang pertama adalah kedudukan ASN. Kita sebagai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah atau khususnya kita yaitu Kepala BMKG, bebas dari unsur dan pengaruh intervensi partai politik. Nah, selanjutnya adalah fungsi ASN. Kita sebagai ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pelayan publik, yang kedua sebagai pelaksana kebijakan, dan yang ketiga adalah sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan yang pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang keenam adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya adalah tentang kode etik. Nah, definisi kode etik secara umum yaitu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN. Dan yang secara khusus kita sebagai pegawai BMKG adalah yaitu sebagai pedoman sikap dan perilaku bagi pegawai BMKG dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya, tujuan dari kode etik ini adalah yang pertama, menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas pegawai, serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dan penyimpangan. Yang kedua adalah mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas pegawai. Dan yang terakhir adalah meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Harapan saya di mata kuliah Manajemen ASN ini yaitu kita dapat mewujudkan atau menjadi ASN yang tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan dan sebagai pelayan publik dapat bekerja sesuai dengan kode etik ASN. Nah, tujuan dari pembelajaran manajemen ASN ini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana pola karir kita ke depannya, kedudukan kita di birokrasi ini. Sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.